Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meladiana dari kelas 11B. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif Umida selaku pengasuh pesantren seperti yang melalui Hanifida, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, baik pengurus santri putra maupun pengurus santri putri, terutama Mbak Rifki Amiratul Khilmi yang mengurusi peta imajinasi Hanifida, dan teman-teman saya yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi, dan tentunya ya selalu menjadi teman terbaik saya. Oke, malam ini saya akan mempresentasikan masih pada kitab Faraidul Bahiyah, ya ini masuk ke kaidah umum. Jadi saya akan menjelaskan 6 kaidah langsung, 6 kaidah terakhir dari kaidah yang terakhir ini ya. Oke, langsung saja masuk pada kaidah nomor 34, yaitu al-istighalu bi ghairil maqsudi i'radun an maqsudi. Jadi di sini artinya adalah terpancang dari yang tidak dimaksud, berpaling dari yang dimaksud. Maksudnya kayak gini. Contohnya, ada seseorang mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan menetap di rumah ini." Nah, maksudnya tidak akan menetap itu berarti keluar. Nah, kalau misalnya dia tidak keluar, berarti dia berpaling dari apa yang dimaksud tadi. Kan dia ngomong itu, keluar, aku tidak akan menetap, tidak akan menetap berarti keluar. Kalau misalnya dia ngomong keluar, kalau misalnya dia ngomong keluar tapi dia nggak keluar, itu termasuk berpaling dari apa yang dia maksud, itu nggak boleh. Nah, sekarang masuk ke kaidah 35, yaitu la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaihi. Artinya adalah yang diperselisihkan itu tidak diingkari ketika menjadi diperselisihkan ketika diingkari ketika berkumpul semuanya kayak gitu, pokoknya gitu. Nah, contohnya itu adalah, seorang yang berzina dan minum arak itu harus kita ingkari. Sedangkan seorang yang minum bir atau menyemir rambutnya dengan warna hitam itu nggak usah diingkari, itu tidak diingkari karena dia itu masih diperselisihkan. Jadi pokok masalah di sini adalah diperselisihkan sama diingkari. Sekarang masuk ke kaidah yang nomor 36, yaitu yadkhulul qawiyyu 'ala dha'ifi wala aksa. Artinya adalah yang kuat itu masuk pada yang lemah dan tidak sebaliknya. Contohnya gini, ada seseorang laki-laki itu menggauli si Jariyah. Nah, selanjutnya malah si laki-laki itu menikahi si saudara si Jariyah, maka si laki-laki itu tidak boleh menggauli si Jariyah lagi karena si saudaranya si Jariyah itu lebih kuat gara-gara dia udah ada tali perkawinan atau pernikahan. Lanjut, langsung masuk ke 37, yaitu yuftafaru fil wasaili mala yuftafaru fil maqasidi. Yang menjadi tujuan itu diampuni ketika menjadi lantaran. Contohnya kayak gini, misalnya yang melukai anggota tubuh tuh, yang namanya melukai anggota tubuh kan nggak boleh ya guys. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau misalnya gini, contohnya ada seseorang, kalau ada contohnya orang melahirkan. Nah, dia itu nggak bisa secara normal, akhirnya mau nggak mau kan harus secara sesar tuh. Yang secara kan berarti dia tuh harus belah perutnya, itu kan termasuk melukai tubuh. Tapi dia kalau misalnya melukai tubuh untuk kebaikan, maksudnya biar bayinya itu keluar, ya udah nggak apa-apa. Masuk ke yang nomor 38, yaitu al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Yang mudah itu tidak masuk ke yang sukar. Nah, contohnya kayak gini. Ada seorang yang hanya memiliki satu tangan, dengan kalau misalnya satu tangan doang, makanya dia kalau misalnya wudhu, ya udah kan misal nggak punya tangan itu sampai siku, sedangkan kalau wudhu kan sampai siku. Tapi dia nggak punya, ya udah nanti dia wudhunya dari sini, pokoknya nggak apa-apa. Nah, sekarang kaidah yang nomor 39, yaitu ma la yaqbalu tabaido fakhtiyaru ba'dihi kakhtiyari kullihi wa isqatu ba'dihi ka isqati kullihi. Contohnya itu seperti ini.
Pokoknya ini tuh malah ya kembali itu. Pokoknya kalau misalnya ada dua perkara itu, pokoknya dia nggak boleh sebagian gitulah. Langsung contohnya aja ya kayak gini. Misalnya aku akan menceraikan kamu separuh, ya kan enggak gitu ya, nggak boleh. Misalnya kalau misalnya nyerahin ya udah cerai ya udah cerai, ya mana ada cerai separuh ya. Contoh misalnya kayak gitu, maka nanti dia talaknya jatuh kepada talak satu. Nah sekarang terakhir yaitu alhamdulillahirobbilalamin, masuk ke kaidah yang ke-40 ya guys. Idza jatama as-sababu awil ghurur wal mubasyaratu quddimatil mubasyaratu. Ya artinya gini, manakala ada tipuan atau pelaksanaan, maka pelaksanaan yang didahulukan. Contohnya kayak gini, misalnya ada si penjual A. Nah, si penjual itu disebut A, atau si pembeli B ya. Nah, si A ini jual pisau ke B. Akhirnya malah pisaunya itu sama si B dibuat si B itu malah membuat pisaunya itu buat pembunuhan. Nah, makanya yang kena itu B. Walaupun yang maksudnya gara-gara si A si B itu jadi bunuh, tapi kan yang lawan pembunuh si B, jadi kayak gitu. Yang kena ya B, yang A ya nggak kena salah apa-apa. Dah ya guys. Oke, sekian dari saya. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.